Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hikmahdini Hidayati Syifa dengan NIM 2310861021. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kampanye politik untuk generasi Z atau biasa dikenal dengan Gen Z. Nah, pada kesempatan ini saya mempresentasikan konsep kampanye politik yang ditujukan khusus untuk generasi Z atau Gen Z atau kelompok muda yang lahirnya sekitar pada tahun 1997 sampai 2012. Mereka ini adalah pemilih baru dan punya pengaruh besar dalam pemilu. Nah, kenapa sih harus fokus ke Gen Z? Gen Z ini unik, mereka itu kritis, aktif di media sosial, peduli isu sosial dan lingkungan, serta gak gampang percaya sama omong kosong. Nah, karena itu kampanye politik untuk mereka harus berbeda-beda, bukan janji tapi aksi nyata yang relate dengan kehidupan mereka. Nah, isu-isu yang diperjuangkan untuk mendekati Gen Z itu ada beberapa isu ada beberapa isu penting yang sangat dekat dengan Gen Z. Yang pertama itu krisis iklim dan lingkungan hidup, yang kedua ada keadilan sosial dan kesetaraan, dan yang ketiga ada akses pendidikan dan teknologi, yang keempat ada peluang kerja kreatif, dan kelima ada kesehatan mental. Nah, isu-isu ini tuh yang benar-benar bikin Gen Z tertarik gitu. Semua isu ini tuh masuk ke dalam materi kampanye, bukan sekedar tempelan biasa harusnya. Nah, gaya komunikasi pada generasi Z ini, gaya komunikasi tuh gak boleh kaku. Itu tuh harus visualnya harus cepat, terus visual itu harus kayak lucu-lucu, menarik gitu loh, lewat meme, reels, atau TikTok. Nah, terus harus jujur dan transparan, gak boleh kayak sok tahu gitu, karena mengingat Gen Z itu sangat bener-bener kritis ya di sini. Nah, terus pakai bahasa anak muda kayak yang lebih dikenal pada zaman sekarang gitu loh. Intinya jangan mempengaruhi Gen Z, tapi seperti diajak dialog gitu, diajak interaksi. Nah, kita harus hadir di tempat di mana Gen Z aktif, seperti pada TikTok dan Instagram untuk video-video pendek dan video viral. Terus abis itu ada Twitter atau X untuk diskusi isu dan opini. Terus ada YouTube dan podcast buat ngobrol lebih dalam kan. Terus ada Telegram atau Discord yang untuk komunitas-komunitas gitu, kalau misalkan pengen nyerangnya lewat komunitas. Dan ada IG live atau TikTok live buat tanya langsung gitu kan. Itu biasanya Gen Z kayak serba mudah aja gitu. Nah, strategi kreatifnya, beberapa contoh ide kampanye yang bisa menarik tuh, contohnya yang pertama ada challenge TikTok. Nah, challenge TikTok ini bisa kita akalin untuk Gen Z supaya mereka ikut-ikutan. Terus habis itu ada filter IG story yang sering mereka gunakan untuk di Insta story mereka, dan tentu kolaborasi dengan influencer Gen Z. Jadi kalau Gen Z itu saling berkiblat pada suatu influencer, dan mereka itu akan percaya terhadap influencer itu. Dan yang selanjutnya, keterlibatan Gen Z. Kampanye ini juga harus mengajak Gen Z untuk terlibat langsung, misalnya menjadi relawan digital, gabung di diskusi hybrid, terus habis itu ikut membuat konten kampanye. Dengan begitu mereka tuh mempunyai rasa andil, bukan cuma penonton politik. Nah, yang terakhir ini, kampanye Gen Z itu harus relevan dengan isu mereka. Terus gunakan bahasa dan platform yang mereka pahami, dan libatkan mereka tuh secara aktif. Nah, karena suara Gen Z tuh bukan cuma penting, tapi Gen Z itu penentu masa depan politik kita. Mungkin sekian dari saya cukupkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.